Joko Santoso MSI. Kepada Ustadz Dr. Joko Santoso MSI, disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman. Shadaqallahul 'azim. Ibu bapak sekalian yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di gedung dakwah Muhammadiyah Kapanewon-Turi. Maka dibantu. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah SWT karena pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa menghirup udara segar di Turi ini. Kemudian kita bisa bersama-sama berjamaah sholat subuh. Kemudian pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bersama di gedung dakwah ini. Ini luar biasa. Kita paham bersama bahwa ketika kita ngambil air wudhu, kemudian datang ke masjid, maka pahalanya sejak awal itu kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian langkah berikutnya kita ditinggikan derajatnya. Ini luar biasa. Yang berikutnya kemudian kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Insya Allah dengan silaturahim itu kemudian kita dibukakan pintu-pintu rezeki. Kalau kita bicara rezeki, jangan kemudian selalu bicaranya adalah harta dan kekayaan. Kita bisa sampai di sini, kemudian bisa bertemu dengan Bapak Ibu itu satu kenikmatan luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika saudara kita sakit, barangkali kita tidak mungkin berada di sini. Tapi karena kita sehat dan disehatkan oleh Allah Ta'ala, maka kemudian kita bisa di sini. Dan satu pertanyaan Bapak Ibu, kalau ketemu dengan saudara-saudaranya, pertanyaan pertama itu nggak usah ditambah dengan pertanyaan yang lain. Kalau ketemu itu pertanyaan cuma satu aja, sehat atau Bu, sehat atau Pak, empun itu mau. Jangan ditambah-tambah lagi. Kalau ditambah-tambah lagi itu nanti jawabannya kemudian melebar dan biasa nih gerenengi sebelum itu sudah pasti. Jadi cukup sehat apa, sehat apa, sudah selesai di situ aja. Karena ada yang pernah bertanya, sehat apa? Nggih, alhamdulillah sehat. Nah, habis itu pertanyaan berikutnya, putrane saya ini teng pundi? Lah malah jadi repot. Kenapa? Karena biar terus kemudian kadang ketika orang yang ditanya seperti itu pas nggak masalah, tapi kalau ada orang lain yang mendengar dan itu tidak pas, jadi tidak jadi satu masalah buat bapak atau ibu yang mendengarkan tadi. Contoh misalnya putranya sudah bekerja berkarir di Jakarta, yang satunya ini belum, padahal lulusnya sudah lama. Nah, ini kan jadi masalah juga. Wah, nanti biasanya di rumah itu kan ngen begitu, iya anakku orangnya bergawe. Nah itu loh. Maka saya harapkan ketika kita bertemu dengan sesama kita, bertemu dengan sepupu kita itu pertanyaan cuma satu saja lah. Sehat kan Bapak Ibu? Nah sudah gitu aja, selesai di situ. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, mari kita lantunkan sholawat kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, insyaallah kita semuanya istiqomah dalam keimanan keislaman kita. Hari ini saya dihubungi oleh mahasiswa saya, Mas Perdana Pria. Ini beberapa ini ternyata mahasiswa saya, bimbingan saya.
Mas Perdana Pria, terus kemudian istrinya itu Mbak Sarah dan Lucy, itu juga bimbingan saya waktu di SMP. Datang ke rumah, Pak, ngisi pengajian apa ya, Pak? Hari Bermuhammadiyah. Ada tak belum? Ada, Pak. Di tur itu ada setiap Ahad Kliwon. Oh, iya. Oke, nah temanya terserah Bapak, ya sudah kalau terserah saya. Tapi alhamdulillah kita bisa berhari-hari Bermuhammadiyah seperti ini luar biasa. Kalau di Ngemplak, Pak, kami nggak punya gedung dakwah seperti ini. Jadi mau tidak mau ya pindah-pindah dari PRM satu ke PRM yang lain. Jadi kalau besok ini, Oktober ini, kami hari Bermuhammadiyahnya Ngemplak itu pekan kedua, Sabtu pekan kedua setiap bulannya. Jadi kami pindah-pindah. Hari bulan ini, Oktober ini di Wedomartani Timur. Karena Wedomartani itu ada 2 PRM, Barat dan Timur. Terus acaranya apa? Ya sholat subuh bareng. Jadi semua AUM kita undang, semua PRM kita undang, terus kemudian sholat subuh bareng, terus kemudian pengajian seperti ini. Setelah itu sampai nunggu syuruk. Setelah itu sholat 2 rakaat. Habis itu yang kita tunggu-tunggu bersama, soto saja. Itu yang kita tunggu bersama. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dengan cara kita berpindah-pindah, itu akhirnya kemudian kita bisa mendapatkan masukan banyak hal. Salah satu contohnya adalah kemudian ada laporan, Pak, di Widodo-Martani itu ada rumah dan rumah ini sudah nggak layak huni. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau gitu wes sekarang dibedah aja rumahnya. Jadi program kami saat ini adalah bedah rumah milik seseorang, terus kemudian dia kabeh bandingan, meskipun Lazis itu yang mempelopori, tapi kemudian kita bandingkan. Ya alhamdulillah tinggal ngeramik saja. Kebutuhannya 44 meter persegi, 1 meter perseginya 135. Ya bandingan meneh gitu ya sudah. Cuma bandingan dan bandingan. Ya ini insya Allah akan selesai pada bulan Oktober. Dan program-program yang lainnya saya kira sama. Termasuk ambulan itu kami nggak punya loh, Pak. Ambulan itu kami nggak punya, kami sudah ada mobil dinasnya PCN, Pak. Itu tahun pas pada saat pandemi itu ada. Tapi kami itu kemudian usul, Pak, itu diubah jadi ambulan itu ya tuh. Banyak yang nggak mau. Nah baru kemudian pas sekarang ini saya jadi ketuanya, ya caranya pokoknya jadi ambulan. Akhirnya kemudian kemarin Pak launching itu hari Kamis yang lalu. Baru hari Kamis yang lalu kemudian mobil itu kemudian disulap jadi ambulan. Ya alhamdulillah sudah ada ambulan di Ngemplak 1. Ya sedikit demi sedikit Bapak Ibu, karena kondisi di Ngemplak saya kira berbeda dengan di Turi. Baik, yuk sekalian, kalau saya bertanya, bagaimana caranya kita itu hidup bisa bahagia? Ribet caranya. Rumusnya apa rumusnya? Syukur. Ada lagi? Sabar. Ada lagi? Saya tuh gak enak kalau di sini. Sebetulnya saya tuh pengen jalan-jalan ini. Boleh nggak? Dan saya tuh gitu. Saya Bapak Ibu. Karena senangnya bagi jurusan itu biasanya kalau ngajar ya jalan-jalan, tidak di depan terus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, syukur, sabar itu baik. Tapi syukur dan sabar itu kalau kemudian kita terjemahkan, aplikasi yang paling gampang itu sebetulnya satu. Supaya kita tuh bahagia itu saja, jadi syaratnya cuma satu, yaitu ojo banding-banding. Selesai di situ. Ojo banding-banding. Itu salah satu cara ampuh kita ini bahagia. Kalau kita ini masih banding-banding,
maka sampai kapanpun kita ini tidak akan pernah bisa bahagia. Sudahlah, kita ini yakin bahwa Allah itu mentakdirkan seseorang berbeda dengan orang lain. Lawang sidik jari aja berbeda. Itu menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki syakilahnya sendiri-sendiri, memiliki kompetensinya sendiri-sendiri. Suatu saat Pak, Bu, di kelas tuh selalu saya tanya, siapa yang bapaknya petani? Nggak ada yang ngacung Pak. Iseng, nggak ada yang ngacung. Di kelas loh Pak, itu nggak ada yang ngacung. Dah, saya tanya, sekarang siapa sih bapaknya dosen? Banyak gitu, mah ngacung. Bapaknya guru, ibunya guru, ngacung. Tapi ketika saya tanya, siapa sih bapaknya petani? Nggak ada yang ngacung di kelas. Nah, saya kemudian tanya, Mbak, Mas, apa yang terjadi tahun 2021 pertengahan? Bingung ya mereka. Terus mengingat lagi, Pak, kami waktu itu kan nggak bisa kuliahnya daring. Lah iyo, kenapa? Yaitu karena pandemi Pak, COVID Delta waktu itu. Apa yang terjadi? Saya tanya. Itu kita kehilangan oksigen, tabungnya banyak, oksigennya entek. Itu loh. Saya bilang di daun itu tempat masaknya tanaman. Lalu yo masaknya tanaman itu jadi apa? Itu jadi heksosa ditambah oksigen. Jadi kadang kita ini ngerti teorinya tapi nggak tahu aplikasinya. Bahwa seseorang yang nandur itu berarti memberikan kehidupan kepada semua makhluknya Gusti Allah. Itu kadang nggak terpikir seperti itu, nggak terlintas seperti itu. Maka kemudian saya kata mereka, saya ini sopo saya butuh oksigen. Hanya tadi kayak sing tahun 2021 kayak dong ini tambah itu sampai kemudian dijemput aja. Oh iya Pak, ayo ikut mau orang ngacung. Baru setelah saya sampaikan itu, maka kemudian sekarang siapa yang bapaknya petani? Wah baru dong ngacung. Kue kudune dong bangga kabeh dengan bapak ibumu sebagai petani, karena yang memberikan kehidupan itu adalah bapak ibu petani, memberikan oksigen. Itu luar biasa. Jadi bapak ibu berbahagialah, berbanggalah ketika kita ini seneng nandur. Seneng apa? Nandur, karena kita memberikan kehidupan kepada makhluk Gusti Allah. Loh, kalau kita ini menyayangi makhluk Gusti Allah, pastilah kita ini akan disayang oleh makhluk Gusti Allah yang ada di langit, yaitu malaikat. Loh, malaikat itu doanya apa? Malaikat itu doanya malaikat untuk kita itu apa? Satu aja cukup Pak, yaitu apa? Rahmat. Ya Allah, karena rahmat kepada orang yang seneng nandur. Itu hebat banget loh. Kan doanya malaikat tidak pernah dikabulkan, pasti dikabulkan. Loh, rahmatnya Gusti Allah itu apa? Rahmatnya Gusti Allah itu intinya dua, yaitu satu ampunan, yang kedua pertolongan. Sapa saiki sing ora butuh ampunane pertolongan Gusti Allah? Enggak ada. Semua pasti butuh pertolongan Gusti Allah, semua pasti butuh ampunane Gusti Allah. Dua itu sudah cukup buat kita. Dan malaikat dongane mesti kabul. Sampai loh Pak Bu, ada hadis yang menyebutkan nek sesuk kiamat, saiki tetap nanduro. Itu artinya apa? Begitu pentingnya seseorang yang menanam. Jadi ini sering saya sampaikan kepada
para mahasiswa saya, mari kita itu senang nandur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi petani, yang senang berkebun, yang senang nandur, itu luar biasa. Pahala itu luar biasa. Dan itu termasuk nantinya mudah untuk masuk surga miliknya Gusti Allah. Nah, itu luar biasa di situ. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang senang nandur itu pasti diberi kelebihan. Apa itu kelebihannya? Salah satunya berarti dia menyayangi makhluk Gusti Allah yang lain, termasuk kita semuanya. Menyayangi hewan, menyayangi semua makhluk Allah yang butuh oksigen. Nah, kalau kita ini seneng nyayangi begitu, pasti dalam diri kita ini mesti ada ketenangan. Ketimbang ngrasani wong liya luwih becik. Nah itu satu hal yang luar biasa dari satu kata menanam. Tadi saya sampaikan, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Itu di Quran surah Al-Fatih. Allah itu yang memberikan ketenangan jiwa kepada kita semuanya. Ini masalahnya Bapak Ibu, kita ini ngerti rumusnya, tapi tadi itu loh belum bisa mengejawantahkan dengan baik, sehingga kita itu susah untuk bisa tenang. Bapak Ibu, Riskesdas tahun 2018 menempatkan daerah istimewa Yogyakarta itu sebagai daerah yang warganya menempati ranking pertama sakit stres. Riskesdas 2012 itu menempatkan kita di itu sebagai provinsi dengan tingkat stres yang tinggi. Meskipun harapan hidupnya panjang, tapi ternyata yang hidupnya panjang, harapan hidupnya panjang itu yang biasanya sudah pensiun, sudah bisa menikmati hidup, itu bisa. Tapi yang di bawah, level bawahnya ini Bapak Ibu, non sewu loh, itu tingkat stresnya itu tinggi. Tempat saya Pak, kampung saya, Ledok Tukangan, Perso. Saya itu asli di situ, Kertekewe itu. Buka cendelone, tonggolnya kerumunan. Loh gimana nggak kerumunan? Ngomong dempet-dempetan. Jadi buka cendelone kerumunan, apalagi nanti padu, wah, tonggolnya langsung. Itu dulu Pak. Tapi sejak kemudian masjid dibangun, maka kemudian sidik bokong sidik itu kemudian orang sadar untuk kembali ke masjid. Saat ngecor Pak, ngecor masjid itu banyak orang nggak sholat saat itu, banyak orang nggak sholat. Sholat itu biasanya cuma berapa baris gitu. Masjid kami kecil loh, terus kemudian tunggake gitu. Nah pada saat ngecor tunggake itu banyak orang di situ nggak pernah sholat, tapi gelem ngewangi untuk kerja bakti bangun masjid. Ya nggak apa, tapi kami yakin Pak, setitik harapan itu ada ketika mereka itu bareng dengan kita. Entah kapan, itu Gusti Allah yang akan menentukan kapan dia akan sholat bersama kita. Ya alhamdulillah Pak. Kemudian mereka itu berbondong-bondong ikut ke masjid. Tadinya umumnya udah di masjid itu. Akhirnya kemudian mereka bisa bersama-sama dengan kita untuk berjamaah. Wanti saking semangatnya Pak. Baru subuh keturun naik masjid, ngimpi, terus tangi agan Pak. Adan pagi. Dari jam 6:30 adan. Ya karena saking semangatnya itu mimpi ketuntul, terus buhur adan, ternyata baru jam 6:30. Ya pernah kejadian. Nah,
Karena bagaimana kemudian kita ini bisa menenangkan jiwa kita? Yang pertama tentunya kita kembali sujud kepada Allah dengan sholat kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salah satu zikir kita ini yang paling baik adalah dengan sholat. Itu zikir yang paling baik dengan sholat kita. Sholat itu dari kata solu. Solu itu artinya apa sih Bapak Ibu? Belum saya. Solu itu artinya apa? Solu. Iya, boleh mengingat. Apalagi? Ya, artinya sebetulnya solu itu lebih banyak kita ini terhubung lantunan ada tadi. Kemudian kita sujud di situ. Nah, salah satu untuk menenangkan jiwa kita ini adalah dengan sholat. Kita sudah punya. Nah, sholat itu sebetulnya adalah tanda kita ini bersyukur kepada Gusti Allah. Bukan setoran. Nek kita ini sholat dianggap setoran, mesti sholatnya yang penting gugur kewajiban. Tapi ketika kita ini yakin bahwa sholat itu adalah bentuk syukur kita kepada Gusti Allah, maka kita itu akan menikmati sholat itu. Ya Allah, pagi tadi Engkau bangunkan aku. Ya Allah, jam ini zuhur Engkau berikan kesempatan aku untuk bisa menghirup waktu zuhur. Ya Allah, Engkau berikan kesempatan bagiku untuk bisa sujud lagi di sholat asar. Begitu seterusnya. Itu kita bisa tanamkan kepada diri kita, Bapak Ibu, bahwa sholat itu adalah tempat, waktu, fasilitas yang diberikan Allah bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Suatu saat Rasulullah itu pulang dari Isra dan Mi'raj. Terus kemudian banyak orang, banyak sahabat yang kemudian percaya, tapi juga ada yang meragukan. Iso sih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kok cuma nggak ada semalam? Aneh. Wah, itu seperti itu banyak. Tapi Abu Bakar bilang, nek kuwi ping 7 bolak-balik, aku tetap yakin, aku tetap percaya. Nah, itulah maka As-Siddiq itu di sini membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa setelahnya itu? Maka ada sahabat yang pertama, ya Rasul, jenengan itu bisa ketemu kali Gusti Allah. Nah, kami ini loh, kami ini sahabatmu ini loh. Terus piye caranya kami itu ketemu Gusti Allah? Bahkan dari diri kita ini biasanya kan kepinteran, dia buatan. Biasanya pangkat, dia buatan. Coba mari kita perhatikan bareng-bareng. Pada saat sujud itu, nun sewu. Apa yang kita banggakan itu ternyata kalah dengan tempat pembuangan akhir kita. Gimana? Kalah dengan dubur kita. Wopo sing ati banggakan? Enggak ada. Apa kepintaran kita, kepandaian kita, jabatan kita, pangkat kita, kalah semuanya. Coba posisi sujud itu, sini kepala, sini jabatan di sini, harta kekayaan di sini, dubur kita di sini. Kalah ini. Ternyata lebih tinggi posisi dubur kita. Maka kita itu supaya sadar penghambaan diri kita kepada Allah. Maka adanya cuma syukur dan syukur dengan sholat. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, yang kedua, mari kita tilawah. Itu untuk menenangkan jiwa kita dengan membaca Al-Quran. Tadi disebutkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu luar biasa bahwa
kita ini insya Allah termasuk umat yang khair, umat yang baik. Syaratnya tadi yaitu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Itulah orang yang beruntung. Nah, kalau satu ayat demi ayat terus kemudian kita ini bisa menerjemahkan dengan baik, kita memahami dengan baik, itu pasti ketenangan akan ada di dalam diri kita. Nah, itu luar biasa. Gusti Allah itu sudah ngajari seperti itu, ya. Dengan apa tadi? Membaca Al-Quran. Yang ketiga, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayat. Apa di situ fokusnya? Yang ketiga adalah sedekah. Itu bisa menenteramkan jiwa kita. Bukan persoalan gede ciliknya, enggak. Tapi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu salah satunya pengejawantahannya adalah dengan sedekah. Nek enggak bisa sedekah harta, kita bisa sedekah dengan ilmu. Nek enggak bisa dengan ilmu, kita bisa tersenyum dan seterusnya. Itu yang penting menyebabkan orang lain itu senang nek ketemu dengan kita. Bapak Ibu, dulu itu di tempat kami ada orang yang muslim tapi senang melihat itu, kok aneh itu, nah, gitu ya, kok aneh itu, maghrib mangkat yang masjid, habis itu sholat selesai pulang ke rumah, adzan isya datang lagi, terus habis isya pulang, subuh berangkat lagi ke masjid. Itu ada loh orang muslim yang nikah nih, iki wong piye iki, ya gitu loh, padahal dia wong Islam. Nah, terus sering gojekan. Nah, gojekan disitulah gojekan yang baik, bukan gojekan yang beradu gitu ya, tapi gojek-gojekan yang baik. Biasanya kemudian ngomong, lho jenengan durung ngrasake, coba nek dirasake. Karena belum ngrasake saja. Tapi kalau sudah ngerasa enak, yaitu sholat berjamaah. Akhirnya dia bisa merasakan itu, ngelakoni, wis coba tak coba nih maghrib mangkat, sing biasanya nggak ketemu sedulure dia bisa ketemu sedulure, wih ternyata enak, kayak bulan, misal ikut berangkat lagi, subuh ikut berangkat lagi, dan ternyata bisa menyebabkan yang bersangkutan kita itu kemudian senang. Nah, senang ini kenapa? Karena kamu menghadirkan yang namanya sedekah tadi. Bukan wujudnya duit, bukan wujudnya ilmu, bukan guroni, tapi yang penting ngajak. Ngajaknya itu dimulai dari mana? Nah, cuma tersenyum. Kok aneh itu? Cuma gitu aja. Nah, pulang lagi, berangkat lagi. Kok aneh itu? Nggih, cuma gitu aja. Wah, emang tinggi dan senyum, suwe-suwe kemudian ada yang bilang dirasake we Pak, ayo dirasake. Nek dirasake jenengan iso ngrasake enak sholat berjamaah. Nah, kemudian kita bisa gandeng saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu, nun sewu, ketika kita bersedekah, sedekah yang kalau kita berharta, punya kekayaan, sedekah yang paling utama kepada siapa? Kepada orang tua kita dulu. Ya, kepada bapak ibu kita, itu kita perlu sedekah, meskipun yang bersangkutan bapak ibu kita nggak minta, tetapi paling tidak kita kalau sedekah itu pada kedua orang tua dulu. Kemudian kepada karib kerabat yang ada hubungan dengan darah kita, itu harus didahulukan karena itu tanggung jawab kita. Nah, kalau sudah baru kemudian ke tetangga, yatim, piatu, termasuk kemudian kita bermuhammadiyah. Begitu seterusnya. Karena ridhonya Gusti Allah itu kan ada ridhonya pada kedua orang tua. Berarti kita memberikan sesuatu yang menyejukkan bagi orang tua, itu berarti kita ini mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Jangan dibalik, gitu ya. Tapi
pertama adalah kepada orang tua kita. Karena tadi itu, coba buka di Quran surah Al-Baqarah 177 yang tadi saya sebutkan tadi. Itu akan menenteramkan jiwa kita. Ini dari sisi spiritual kita. Nah, sekarang karena saya itu juga ngajarnya tentang keilmuan di Fakultas Farmasi, ada beberapa bahan sebetulnya yang bisa juga untuk menenteramkan psikis kita. Apa ini? Coba kita nanti buka di Quran surah Al-An'am ayatnya ke-99. Ini biasanya saya sampaikan di awal-awal kepada mahasiswa. Al-An'am 99. Jadi itu begini Bapak Ibu semuanya, Allah itu yang menciptakan hujan. Dengan hujan itu maka bumi yang tadinya kering kemudian basah. Kalau basah kemudian tanah bumi itu kemudian menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ ya. Terus kemudian Allah juga menciptakan yang serupa dan tidak serupa. Ini luar biasa. Apa itu? Contohnya di situ dikisahkan adalah zaitun dan delima. Turi niki delimo niku enten pinten jenisnya? Gak pernah buka? Ya, 2. Apa itu? Ya, merah dan putih. Itu yang paling gampang. Delima itu kalau di Indonesia umumnya hanya ada 2, yaitu merah dan putih. Begitu dibongkar, dibuka, jret begitu, wijine putih. Oh, ini berarti delima putih. Yang sini jret, abang, berarti delima abang. Al-Quran sudah menyebutkan itu. Delima yang serupa dan tidak serupa. Zaitun itu kalau Bapak Ibu besok, maka buahnya bentuknya bermacam-macam. Itu berarti serupa dan tidak serupa. Al-Quran sudah sampaikan itu. Dan apalagi kemudian Allah sampaikan, dan perhatikanlah buah yang sudah masak. Berarti ada sesuatu di situ. Nah, menurut saya Bapak Ibu, kalau kita bicara sesuatu yang ada, itu artinya bukan hanya tanaman itu yang bisa memberikan manfaat. Terlalu banyak jenis tanaman termasuk macam-macam. Berarti dari kamus tumbuhan. Al-Quran cuma sampaikan cukup 2 contoh, delima dan zaitun, kurma, apalagi zalzabila, jahe dan seterusnya. Cuma itu aja yang disebutkan banyak. Tapi manusia harus berpikir, ini berarti nek delima loro paling murah, piro. Begitu kan? Itu cara berpikir yang benar. Kemangi itu banyak. Di sini ada berapa kemanginya? Mas 1. Hasil itu mlebu kemangi, selasih mlebu kemangi. Di mana dapatkan selasih? Ayo. Di mana dapatkan selasih? Gampang. Di rumah naik makan itu mesti ketemu selasih. Itu bagian dari kemangi. Itu luar biasa. Kita tuh mau belajar yang kayak gitu tuh luar biasa. Nah, ya Bapak Ibu, kemudian kita disuguhi dengan Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, Pak, jenis tumbuhannya itu luar biasa banyaknya, luar biasa. Saya masuk di pedalaman Sumatera, ketemu sing anyar. Saya masuk di pedalaman Kalimantan, ketemu sing anyar. Masuk sampai di Papua, ketemu sing anyar. Dulu sing pulau kecil-kecil, luar biasa. Kita ini dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Itulah Indonesia. Salah satu cara kita bersyukur itu adalah dengan memanfaatkannya. Yang kedua, dengan nandur tadi, berarti menyelamatkan, melestarikan, melindungi. Itulah kita. Karena 85% orang Indonesia itu Muslim, berarti nanti keanekaragaman hayati itu rusak, berarti kitalah yang paling bertanggung
Jawab. Nah kita sebagai muslim itu, awal tadi saya bilang nandur. Berarti kita menyelamatkan kekayaan alam kita. Itu amanah dari Gusti Allah loh. Jangan sampai kemudian kita ini lupa bahwa itu adalah amanah Gusti Allah. Itu luar biasa buat kita. Karena apa? Di akhir dari ayat tadi Al-An'am 99 itu disebutkan tentang kebun. Nah kebun itu berarti sudah ada campur tangan manusia. Nek ra nandur gimana? Kan sing nandur kita. Berarti benar bahwa nandur itu sakjane sesuai dengan Al-Qur'an karena kita berkebun. Gitu ceritanya. Ya. Nah, Bapak Ibu sering pelisian kalau malam hari? Susah tidur. Paling gampang apa? Paling gampang apa? Gunakan apa? Supaya bisa tidur nyenyak. Napa? Oh berpikir, saya gitu kan? Pernah ngunjuk sesuatu? Jahe. Kalau jahe biasanya malam nggak bisa tidur, karena tambah seger. Ngopi malah tambah nggak ngantuk. Iya, kalau pala itu jangan pakai biji polone diparut. Kalau itu malah nggak bisa tidur dan tambah kuat. Mari kita cari di dapur. Di dapur itu biasanya ada pandan. Jadi pandan itu sebetulnya kalau Bapak Ibu ngambil satu lembar, terus dipotong bagian ujung pangkalnya, dicuci bersih, rajan, masukkan gelas seperti ini. Tuangi air mendidih gitu, terus ditutup. Bikinnya jam 8 malam. Nah, nanti kan apa? Jam setengah 9 sudah dingin, terus diujuk bismillah pelan-pelan, jangan lupa berdoa. Supaya apa? Nanti dibangunkan jam setengah 4, masih punya kesempatan untuk tahajud. Nek randungo biasanya bablas, ngerti wis subuh. Itu biasanya kemudian mampu menenangkan batin kita, menenangkan psikis kita, menenangkan jiwa. Itu satu, yaitu apa? Pandan. Saya nggak mau diminum Pak, oke. G, pandan wangi. Ya, jadi yang dipakai adalah pandan wangi yang biasa untuk apa? Kue itu, ya, dan seterusnya. Kalau nggak mau yang diminum boleh. Menurut saya rada nyerempet-nyerempet, tetapi ini penting saya sampaikan. Ketika istri saya melahirkan yang pertama, saya nungguin istri saya. Nah, nungguin terus kemudian dijoroke sama perawatnya. Mas, metu. Loh kok metu gitu? Nah, aku tuh kepengen nungguin istri saya ya. Enggak, nanti jenengan malah semaput. Oh enggak, saya enggak akan semaput. Nanti kalau lihat darah dan semangat loh Mas. Oh enggak, saya enggak akan semaput lihat darah. Tenang loh Mas. Iya, tenang. Saya janji waktu itu, pokoknya enggak akan semaput. Saya dekati istri saya waktu melahirkan anak yang pertama. Apa yang terjadi Pak Bu? Ternyata saya digeruti sama istri saya. Dicakasin, cokot sini. Oh, ternyata nek melahirkan ini seperti itu sakitnya. Ngelarang ini seperti itu. Ya Allah, ini gitu ya. Oke. Saya cuma bilang gitu aja. Saya cuma di situ kemudian, oh berarti bojoku ki lagi stres. Betul kan? Kenapa? Seorang istri itu ketika melahirkan pertanyaan cuma satu kan? Aku po anakku. Apa loro-loro nih? Kan begitu. Maksudnya iki sing selamat aku apa anakku? Apa loro-loro selamat? Apa loro-loro enggak? Kan begitu. Oh, ternyata kayak gini loh. Oke, berarti gue stres deh. Akhirnya apa? Kemudian ada aromaterapi yang bisa menenangkan istri saya. Maka waktu itu saya nipis yang namanya temu giring gitu kan? Terus apa lagi? Pengle, terus apa? Dringo, 3 itu.
Tinggu apa? Pilis, gitu kan? Pakai itu pilis. Tadi saya matur ya, ini nyerempet-nyerempet, tetapi kalau diilmiahkan masuk. Gitu. Itulah namanya aroma terapi. Gitu ya. Ya karena saya banyak bermitra dengan desa-desa, termasuk saya nggak tahu waktu itu saya bermitra dengan Bangunkerto ini juga, bermitra dengan Bangunkerto untuk bikin produk jamu waktu itu. Kalau dengan Donokerto sampai sekarang. Ya. Nah, kenapa saya tanya kepada banyak ibu-ibu di desa itu, kok Rian pilih sana ada apa? Jawaban itu semua sama loh Pak Bu, semua sama jawabannya. Apa itu? Biar mata saya itu padam Pak Joko. Oh, ini itu nomor 4 ya, fungsi nomor 4. Yang pertama itu sebetulnya adalah mengembalikan hormon yang ada dalam tubuh wanita habis melahirkan, supaya hormon itu bisa bekerja dengan baik lagi. Nek hormonnya baik kerjanya, maka ibu yang habis melahirkan mudah untuk netei bayi ini, karena salah satu pengeluaran ASI itu ditentukan hormon. Jadi ketika istri saya bisa tenang selama 40 hari nifas gitu, saya tempelin di situ pokoknya nganggo gitu kan. Nah gitu, nah itu kemudian saya bisa tenang, bisa tenang. Ketika tidurnya bisa tenang, terus kemudian anak saya sama, tak kasih gelang. Gelangnya ini dari apa? Benang. Dari benang saya iriskan kecil gelingo, saya iriskan sedikit bengle, tak taruh di sini, kasih peniti. Anak saya bisa tenang tidur, kan begitu. Nah, terus kalau malam hari mereka bisa tidur tenang, bapak nih sekarang tugas umbah-umbah popok. Disitulah sebetulnya ada harmoni. Ketika istri dan anak itu bisa tenang, maka saya bisa umbah-umbah popok. Coba kalau mereka nggak bisa tenang, wah repot. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya banyak orang bertanya, lo kok pakai gitu? Lo iya, karena itu anugerah dari Gusti Allah, dan itu sudah ada di Indonesia. Tinggal kita itu mau pakai atau tidak. Saya tanya sekarang ibu sekarang, pasti nggak ada yang mau, gitu kan? Malu, gitu kan? Tapi bagi saya dan keluarga saya, setiap kali ada yang habis melahirkan, enggak. Saking pentingnya itu Bapak Ibu, saking pentingnya itu, maka mbah-mbah kita dulu itu mesti nganggo meden-medeni, kan begitu dong. Nek anakmu ora dikei gelingu, ora dikei bengle, mesti digondol wewe. Itu sebetulnya bukan persoalan wewe-nya, tapi persoalannya adalah menyangatkan bahwa itu adalah penting. Karena orang dulu nggak tahu ini ngopo gitu loh. Tapi dengan cara begitu ternyata hormon dari wanita tadi itu kemudian normal kembali, sehingga anak saya tidak akan kelaparan karena ASI-nya itu langsung lancar dari istri saya. Saya ditantang waktu itu oleh Dinkes, Pak, saya kira wong dora gelem nganggo pilis terus piye? Yo gampang tuh. Rajangi wae temu giring, rajangi aja bengle, rajangi dirimu, terus kemudian masukkan di kantong, centelke di kamar atau mobil. Itu aroma terapi. Bapak Ibu dan saya, sekarang siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan dari aromaterapi? Ayo tak tanya. Siapa? Sekarang industri mana yang kemudian bisa mendapatkan cuan yang banyak dari aromaterapi? Siapa ya? Spa, SPA itu loh. Itu industri yang luar biasa. Itu berapa harganya itu? Sajane mbah-mbah
tapi nganggo pilih wis rampung urusan. Tapi ketenangan itu bisa kita gunakan dengan cara ya. Dan itu amanah Gusti Allah loh. Quran surah 9 bahwa kita ini Allah telah takdirkan menciptakan banyak jenis tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Itu ya. Itu salah satunya supaya psikis kita itu menjadi tenang. Tapi jangan lupa kita ini banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya tetap kita tidak telat subuhan. Ya, tetap jam 3:30 kita bisa bangun dan kita bisa rukuk dan sujud tahajud di hadapan Allah Ta'ala. Kembali pada persoalan sholat, monggo Bapak Ibu kita punya tema-tema sholat biar kita ini semangat. Apa itu tema-tema sholat kita? Mari ketika kita sholat subuh itu pentingkan minta ampunan. Tahajud dan subuh berdekatan itu pentingnya kita itu minta ampunan Gusti Allah. Zuhur, mari kita punya tema sholat kita. Apa tema kita? Ya Allah, kok tugasku gitu loh. Ini orang rampung, tanduran ini orang rampung, ini orang rampung. Matur ning Gusti Allah, ya Allah mudahkan urusanku untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Ngasar itu kita punya tema. Apa? Temanya adalah mari kita ini untuk bersilaturahmi. Teleponnya, telepon kepada sahabat, telepon pada saudara, telepon pada bapak ibu yang mungkin jauh rumahnya. Kita bisa bersilaturahmi dengan begitu. Bu, pripun kabarnya? Ya alhamdulillah kalau sehat Bu. Ya sudah selesai. Paling 5 menit tutup. Itu habis ngasar. Maghrib Bapak Ibu, tema kita adalah sabar. Bukankah seharian kita bekerja, pulang sampai di rumah belum ada nasi dan sayur? Maka dengan sholat itu kita fokuskan agar kita ini bisa sabar. Kenapa begitu? Biasanya subuh jam 6:30 itu dan hampir maghrib itu tema-tema yang paling krusial. Biasanya terjadi drama di pagi hari atau drama di sore hari. Kalau drama pagi hari itu ngeterke anak istri, ya itu ternak teri itu di situ. Itu biasanya drama. Ya. Kalau yang habis waktunya gitu. Dan satu lagi. Jadi sabar itu tema kita ketika maghrib. Nah, misal Bapak Ibu, mari kita punya tema ikhlas dengan apa yang kita dapatkan selama sabarnya. Dengan begitu, sholat kita insya Allah akan berkualitas. Bukan ritualitas, bukan pokok istimewa yang Allah enggak, tapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, matur sembah nyuwun. Kurang lebihnya minta maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari Ustadz kita Dr. Djoko Santoso MSI. Terima kasih Ustadz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara pengajian pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu semua. Dan marilah pengajian pada hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya selaku
untuk pembawa acara, banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.